Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang dialami salah satu saudara kita. Sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan menceritakan mimpinya via email kepada saya bahwa dirinya itu bermimpi dibawa oleh seorang pria yang tidak kelihatan mukanya. Fulan dibawa ke tempat seperti lautan yang luas tanpa ujung. Tidak kelihatan pulau dan lautannya itu tenang. Airnya tidak bergelombang dan terlihat juga visual awan biru. Posisi Fulan di dalam mimpi itu ada di atas air seperti terbang. Dan di saat itu seorang pria yang tidak kelihatan mukanya menyuruh Fulan masuk ke dalam air. Ketika Fulan itu masuk ke dalam air, visual mimpinya berubah, ada di dalam rumah. Dan ada seorang perempuan yang menyambut Fulan di dalam rumah tersebut. Perempuan itu memperlihatkan kepada Fulan tentang isi di dalam rumah tersebut dan menyuruh Fulan makan. Tetapi di dalam mimpi itu Fulan tidak makan dan Fulan disuruh kembali ke atas lagi mendatangi pria yang tidak kelihatan mukanya. Setelah itu Fulan bangun dari tidurnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Di dalam surat Yusuf ada 3 kisah mimpi yang memiliki makna tersirat tentang takdir yang akan terjadi. Yang salah satunya adalah mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau itu bermimpi tentang 11 bintang, matahari dan bulan yang semuanya sujud kepada beliau. Terdapat pada surat Yusuf ayat 4, takwilnya atau maknanya terdapat di dalam surat Yusuf ayat 100. Begitu juga mimpi yang dialami Fulan itu adalah mimpi yang memiliki makna tersirat dan mengenai takdir yang akan terjadi kepada Fulan. Ketika di dalam mimpi itu divisualkan ada seorang pria yang tidak kelihatan mukanya, itu adalah tentang peluang takdir yang akan terjadi kepada Fulan, bahwa Fulan itu akan mendapatkan mursyid atau guru pembimbing spiritual yang nantinya orang tersebut akan menghantarkan Fulan kepada makom atau kedudukan ma'rifatullah di level hakikat, kepada kedudukan orang yang mengenal Allah di level kebenaran hakiki. Divisualkan pria itu tidak kelihatan mukanya, itu maknanya orang tersebut belum dikenal si Fulan di dalam kehidupan nyatanya, tetapi akan dipertemukan, akan diperkenalkan oleh Allah sesuai waktu yang Allah tetapkan. Dan ketika di dalam mimpi itu divisualkan bahwa tempat yang dituju oleh si Fulan, yang mana orang yang tidak kelihatan mukanya itu yang membawa Fulan ke tempat itu, yaitu tempat seperti lautan tanpa ujung, luas tanpa ujung, tidak kelihatan pulau, lautannya tenang, airnya tidak bergelombang. Itu adalah simbol yang memiliki makna tersirat tentang ilmu Allah yang luas, yang tidak memiliki batas. Hal itu berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Luqman ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi pada surat Luqman ayat 27 Allah memberikan perumpamaan tentang kalimat-kalimat Allah. Ilmu Allah itu sangatlah luas, tidak terbatas. Ya, diwakili dengan 7 laut, bahkan ditambahkan sebanyak itu pula, itu tidak bisa mewakili, ya, tidak bisa mewakili atas banyaknya kalimat-kalimat Allah, ya, atas ilmunya Allah yang maha luas. Nah, ilmu seperti itulah yang akan bisa didapatkan oleh Fulan nantinya jika sudah mengenal
pria yang belum dikenalnya itu yang insya Allah akan menjadi mursyid spiritualnya. Dan ketika di dalam mimpi itu divisualkan ada awan biru, awan itu adalah khasanah langit. Yang mana langit itu adalah tempatnya para malaikat yang bertakwa. Warna biru itu simbol dari warna langit yang natural. Yang mana hal itu memiliki makna mengenai keridhaan Allah. Jadi awan biru itu adalah simbol dari keridhaan Allah kepada fulan jika nantinya dia bermursyid, berguru kepada orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi mursyidnya, dan dia juga diridhoi, diberkahi oleh Allah mendapatkan ilmunya Allah yang tanpa ujung atau ilmunya Allah yang maha luas. Jika dia sudah mencapai makom ma'rifatullah di level hakikat. Dan ketika di dalam mimpi itu fulan divisualkan ada di atas air seperti terbang, itu bermakna bahwa fulan nantinya akan diberikan kekuasaan oleh Allah. Kekuasaan atas apa? Nah, itu berkaitan dengan visual berikutnya. Ketika ada visual seorang pria yang tidak kelihatan mukanya itu menyuruh fulan masuk ke dalam air. Yang itu memiliki makna bahwa fulan diberikan kekuasaan bisa menguasai ilmu hakikat. Jadi masuk ke dalam air itu maknanya mencapai kedudukan hakikat. Jadi dalam air itu mengenai ilmu rahasia. Ilmu rahasia itu yang disebut ilmu hakikat. Ilmu yang pemahamannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui perantara. Orang yang nantinya mengalami tajallinya Allah. Penampakan perbuatan Allah sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsi terdapat pada hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6502. Allah berfirman mengenai walinya yang bagian dari kalimat dari hadis tersebut adalah Allah berfirman, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, dan seterusnya. Nah, itu adalah tajalli, penjelasan tentang tajalli secara tersirat. Nah, orang yang mengalami itulah yang nantinya diberi kekuasaan untuk memahami ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki yang pemahamannya dari al-haq. Setelah fulan itu masuk ke dalam air, kemudian tiba-tiba dia itu ada di dalam rumah. Rumah itu adalah simbol yang bermakna tentang makom spiritual atau kedudukan spiritual yang nantinya akan diperoleh oleh si fulan. Hal itu berkaitan dengan kalam hakikat yang Allah sampaikan kepada salah satu walinya yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri, yang bunyi kalam hakikatnya itu adalah, adapun si wakif, maka ia telah memasuki tipe rumah. Maka tiada lagi rumah-rumah yang dapat menampungnya. Jadi rumah yang disebutkan oleh Allah itu adalah tentang kedudukan spiritual, bukan rumah seperti rumah-rumah pada umumnya yang kita tempati. Wakif itu adalah orang yang menduduki makom al-waqwah. Al-waqwah itu adalah kedudukan spiritual para kekasih Allah yang mana beliau itu hatinya selalu hadir akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut juga sebagai ahli hadirat. Ya. Sedangkan simbol perempuan yang menyambut fulan di dalam rumah itu adalah simbol yang mewakili sifat Allah yang maha pengasih. Sedangkan ketika perempuan itu memperlihatkan isi dalam rumah dan fulan menyuruhnya makan, itu mengenai ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu rahasia yang nantinya akan diberikan kepada fulan kalau fulan itu sudah mencapai makom ma'rifatullah di level hakikat. Makanya di akhir visual mimpi tersebut fulan itu tidak makan, tapi dia itu disuruh kembali ke atas untuk mendatangi pria yang tidak kelihatan mukanya itu. Yaitu fulan dianjurkan untuk berguru terlebih dahulu kepada mursyid yang belum dia kenal di dalam kehidupan nyata, bahwa orang tersebut itulah yang nantinya akan menghantarkan fulan menuju makom spiritual ma'rifatullah di level hakikat, yang setelah mencapai kedudukan itu barulah fulan itu akan memakan ilmu rahasia yang divisualkan secara tersirat di dalam mimpinya itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.